pagi saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi dalam renungan pagi hari. Saya harap semua tetap semangat, tetap antusias. Nah, hari ini saya mau membagi sedikit renungan. Kita akan mulai renungan kita. Saya akan membagi sedikit renungan dengan judul demensia. Mungkin sebagian orang dari saudara-saudara awam ya sama kata demensia. Saya juga sebenarnya dulu awam, tapi sekarang saya mengerti demensia itu. Demensia itu adalah sebuah penyakit di mana kita gampang ngomongnya itu kayak pikun. Nah, rata-rata orang di atas 65 tahun akan mulai mudah untuk terserang demensia ini. Demensia itu gejala awalnya apa sih? Contoh ya, kita pagi makan sarapan kan. Nah, nanti pas siang atau sore ditanya nih, tadi kamu makan apa pagi? Oh, kita bisa dengan pede jawab, saya makan burger. Padahal saudara tadi pagi makan nasi uduk dong. Nah, kayak begitu tuh. Terus kita jawabnya pede lagi. Tadi pagi saya makan burger gitu. Padahal salah, jelas-jelas salah gitu. Tapi saudara nggak tahu kalau saudara itu salah, lupa gitu. Nah, itu salah satu gejala awal demensia. Loh, kok bisa gitu ya? Nah, kenapa sih demensia itu bisa sampai terjadi gitu kan? Selidik punya selidik. Kemarin saya juga sempat, kemarin kebetulan saya bawa mama saya ke dokter, ke psikiater. Dan dokternya juga nerangin. Jadi kalau kita udah di usia-usia senja, janganlah kita berhenti untuk beraktivitas. Tetap lakukan aktivitas-aktivitas rutin yang bisa memaksa otak dan tubuh kita itu untuk bergerak. Jadi jangan terus kita jadi malas ya, terus nonton TV aja atau bagaimana. Enggak boleh. Kita harus bergerak, walaupun bukan bergerak aktivitas sesuatu yang berat ya, karena memang kita udah di usia lansia, memang nggak boleh aktivitas berat, tapi harus ada aktivitas ya. Nah, demikian yang psikiater kemarin terangkan. Nah, saya mau bawa demensia ini ke dalam kondisi rohani kita. Bukannya berarti terus kita secara rohani tunggu kita tua mengiring Tuhan terus kita bukan. Tapi begini, saudara, kita waktu lagi ibadah tatap muka seperti biasa ya, kita bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman kita semuanya, berkumpul, bernyanyi, ada komunikasi, ada tukar pikiran secara real time, secara langsung gitu kan. Dan itu menjadi sebuah, kalau saya boleh bilang, habitual action, artinya sebuah kebiasaan rutinitas yang kita lakukan. Mau nggak mau, bukan mau nggak mau dalam arti yang buruk, tapi maksud saya mau nggak mau kita memang selalu datang gitu loh. Dan dengan sukacita kita datang, tapi itu kita memang satu wadah ya yang dikumpulkan, kita harus datang gitu. Nah, kita bisa tuh tetap melayani Tuhan ya, terutama yang pelayanan ya, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa sharing secara terbuka. Kan kadang-kadang sharing dari telepon atau dari WA gitu kurang seru gitu ya, kalau kita sharing tatap muka kayaknya lebih enak gitu kan. Nah, kondisi-kondisi itu ada, tapi berlangsungnya dengan masa COVID ini, banyak dari kita itu seperti kehilangan pegangan, kehilangan aktivitas, kehilangan rutinitas untuk kita tuh ketemu, ibadah, tatap muka, bisa sharing lagi, bisa warawiri, heboh ya gitu ya. Itu tuh hilang karena kita harus mengecilkan lingkungan kita di situ aja gitu. Sedangkan lingkungan yang kita biasa ada di rumah atau ada di kediaman kita, belum tentu orang-orang yang kita biasa bisa curhat gitu kan, atau belum tentu orang-orang yang bisa membangun kita. Nah, itu membuat kita tuh persentasi yang tadinya aktivitasnya 80%, 90% turun tuh secara mendadak, tiba-tiba tinggal 30-40%, 20% malah. Nah, kondisi ini nih seperti gejala orang-orang yang di usia 65 tahun. Darinya mereka beraktivitas, biasa sibuk-sibuk, tiba-tiba turun, tinggal 20%. Akhirnya mereka di rumah cuma nonton TV, baca koran juga kagak gitu kan, tidur-tiduran. Nah, seperti juga kita, waktu kita mulai nggak ibadah, dan tambah lagi kita nggak menyediakan waktu, meluangkan waktu kita untuk beribadah secara online, boro-boro ya kita terus karena di rumah udah sibuk, mesti ajar anak sekolah lah, yang sekolah di rumah gitu kan. Belum lagi karena semua ada di rumah kita, yang emak-emak jadi heboh, jadi sibuk gitu kan, atau bagaimana lah bapak-bapak juga yang tadinya kerja di rumah jadinya agak stres, atau aduh pusing nih mikirin gimana gitu ya. Nah, dengan segala macam alasan kita mengabaikan, sengaja atau tidak sengaja, kita mengabaikan ibadah-ibadah yang memang
udah nggak bisa real time tapi jadi online. Nah, itu membuat kita tuh mengalami satu kemunduran. Di sini saya mau katakan, jangan sampai gara-gara kita mengurangi aktivitas kita jadi demensia. Gejala demensia tadi apa? Lupa, ya kan? Lupa. Waduh, Tuhan itu orangnya gimana? Wah, kita lupa. Tuhan kayak apa ya? Nah, gawat kalau kayak begitu, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya saya mau ambil satu ayat di dalam firman Tuhan di Wahyu. Wahyu, saya yakin saudara-saudara pada tahu deh ini. Di Wahyu 3 ayat 15. Saya bacain ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena kamu suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Nah, terus satu lagi. Saya mau langsung sambungin. Di Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, saya mau katakan begitu, saudara. Jangan kita gara-gara tadinya kita ibadah real, kita berapi-api, begitu kita kena COVID, kena suasana COVID, bukan kita kena COVID, kita kena kondisi COVID, terus kita langsung jadi orang-orang yang dingin, atau mending dingin ya, suam-suam kuku gitu kan, panas enggak, dingin enggak gitu kan. Nah, kita tuh jadi drop gitu istilahnya, kita mulai jadi punya gejala-gejala pikun. Jangan sampai, saudara, jangan sampai. Tuhan dia bilang, kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu pasti akan menemukan aku. Masalahnya, saudara, kita harus ingat, selalu ingat bahwa Tuhan itu bukan di gereja. Saya bukan bilang nanti terus saudara nggak mau ke gereja, bukan. Tapi Tuhan itu orang yang tidak, pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi saudara jangan beralasan, karena saya nggak ke gereja, saya nggak ketemu teman, terus jadi saya melempem. Bukan, saya jadi demensia gitu kan, saya jadi punya gejala, jadi malas gitu, yang akhirnya bisa membawa kita kepada demensia rohani. Kita melupakan Tuhan, kita melupakan kebaikan Tuhan, kita melupakan betapa Tuhan itu yang menopang hidup kita selama ini. Kita lupa. Karena apa? Karena kita nggak pernah cari Tuhan, dengan alasan, aduh karena kita nggak pernah ibadah lagi ya, nggak ketemu, jadi saya lupa tuh gimana cara ibadah, gimana cara itu. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin ya. Kalau saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu sangat mudah ditemui. Bahkan sebenarnya Tuhan itu lebih pengen kita nyari dia. Nah, masalahnya udah Tuhan cari-cari kita nih. Oi, Tin, sini dong, saya kangen. Terus kita cuekin, melengos. Aduh Tuhan, nanti saya sibuk, saya mau ngajak anak sekolah. Aduh Tuhan, saya sibuk, saya mau masakin suami saya makanan. Aduh Tuhan, saya sibuk, saya mau ngurusin tanaman saya, dan segala macam alasan, beribu alasan. Itu artinya kita nggak mau mencari Tuhan dengan segenap hati kan? Dari kita sendiri. Semuanya itu balik dari kita sendiri. Begitu juga dengan kita nggak bisa beralasan bahwa kita jadi dingin, kita jadi suam-suam kuku karena nggak ibadah. Nah, saya mau ajak saudara begini. Saya nggak tahu kita punya masa COVID ini berlangsung berapa lama. Berapa lama lagi kita nggak bisa ibadah. Dan kalau yang dari peraturan pemerintah, apalagi untuk para lansia ya, para lansia di gereja kita juga ada beberapa lansia, itu nggak boleh datang ibadah. Anak-anak yang kecil juga terlalu kecil atau dalam keadaan yang nggak sehat juga kita nggak boleh ibadah. Otomatis ibadah kita akan dibatasi kehadirannya. Kalau kita nggak lagi sehat, kita nggak boleh ibadah. Nah, kita nggak tahu tuh berapa panjang waktu yang harus kita jalani untuk ibadah di rumah. Tapi saya mau ingatkan saudara, jangan sampai kita kena penyakit demensia ini. Penyakit demensia ini pada akhirnya, step akhirnya ya, step akhirnya itu adalah kita sampai melupakan orang-orang terdekat kita. Anak kita lupa, suami kita lupa, papa mama kita lupa. Betapa itu sebuah kondisi yang mengenaskan, suatu kondisi yang menyedihkan. Tapi kita masih hidup. Akhirnya kita jadi seperti apa? Seperti zombie yang cuma hidup, fisik, bernapas, tapi kita nggak kenal orang-orang sekeliling kita lagi. Coba bayangkan kalau saudara secara rohani seperti itu. Ya, saudara hidup di hari-hari saudara, tapi saudara tidak kenal siapa pencipta saudara. Saudara nggak lagi bergaul dengan Allah. Saudara nggak lagi tahu bahwa ada satu pribadi yang begitu menyayangi saudara, yang nggak peduli dunia jungkir balik kayak apa, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan, setia Tuhan tetap ada. Nah, saudara lupa sama pribadi itu. Dan akhirnya apa yang telah saudara perjuangkan selama ini, apa yang saudara perjuangkan selama saudara masih muda secara rohani, itu hilang.
Karena saudara memasuki usia lansia secara rohani. Kalau saya boleh bilang, saudara melupakan Tuhan, saudara melupakan kedekatan sama Tuhan. Dan kedekatan sama Tuhan itu ya seperti tadi saya bilang, tidak hanya kita dapat dari ibadah secara ketemu tatap muka, tapi dengan kita baca firman Tuhan di rumah, dengan kita selalu menjaga hubungan, kita berdoa, ambil waktu. Sekarang saya tanya deh, waktu lagi ibadah real aja ya, waktu kita lagi benar-benar ketemu aja, berapa sering sih waktu saudara meluangkan waktu buat Tuhan, doa gitu? Berapa sering? Apalagi sekarang nih ya, yang kondisinya kayak gini ya, yang sibuk ya sibuk. Saya bilang begini, yang sibuk ya sibuk, yang sempet ya sempet. Tapi hati kita itu kadang-kadang tertekan karena kita berada dalam ruang lingkup yang tertutup. Terus kita lupa gitu, terus kita lupa gitu bahwa kita itu sebenarnya nggak perlu tertekan, karena kita punya orang yang kita bisa curhat, yang kita bisa cerita, yaitu Allah sendiri. Nah, itu sebabnya saya mau saudara kita ingat kembali gitu. Jangan sampai kita jadi orang-orang demensia yang lupa ingatan betapa Tuhan itu baik, dengan kita menghindari aktivitas-aktivitas kita, waktu-waktu kita yang pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, tambah jam ibadah kita, bukan jam ibadah, jam ketemu kita sama Tuhan ya. Kita ngobrol, cuci piring ngobrol, ya kan? Kita kasih nyuapin anak makan ngobrol, ya kan? Kita masak sambil ngobrol sama Tuhan ya. Terutama adalah luangkan waktu, tetap luangkan waktu bagaimanapun juga. Luangkan waktu untuk Tuhan. Entah kita sebelum tidur, kita ngobrol sebentar sama Tuhan. Pokoknya jangan sampai kita jadi mengurangi aktivitas rohani kita sehingga kita jadi demensia secara rohani. Ya udah, itu aja renungan saya hari ini. Semoga itu bisa menguatkan saudara, membuat iman kita semua tetap kuat. Keep the faith. Oke? Nah, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau Tuhan udah memimpin kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menjaga kami dalam keadaan kami jungkir balik, baik duduk, bangun, berdiri, segala macam. Tuhan, kami tahu Engkau ada berserta dengan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk di masa-masa kita nggak bisa ketemu, jangan sampai kami menjadi orang-orang yang demensia secara rohani, melupakan Engkau Tuhan. Kami mau tetap mengingat kasih setiamu, kami mau mengingat betapa baiknya Engkau, betapa kami begitu beruntung punya Allah yang seperti Engkau Bapa. Ajar kami untuk boleh tetap bergaul erat dengan Engkau Tuhan. Tidak melupakan waktu-waktu pribadi kami dengan Engkau, tidak melupakan baca Alkitab kami, tidak melupakan doa-doa kami Bapa. Dan tetap setia mencari Engkau di dalam setiap waktu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Tidak harus ibadah secara real time yang membuat kami dekat sama Engkau. Tapi jam-jam kami bisa bertemu dengan Engkau, itu yang membuat kami tetap dekat sama Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami punya Allah yang setia. Segala kemuliaan bagi namamu. Haleluya Yesus. Amin. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom.